Dari pulau terluar dari Kabupaten Supiori, yaitu Pulau Mafia, yang terkenal dengan burung camarnya, sebagai kompas untuk para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Supiori. Oke, terima kasih. Silakan kembali Bapak Sarul Hasanuddin Nursi. Silakan berdiri Bapak. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak berdua. Yang terhormat Bawaslu Kabupaten Supiori, yang kami hormati seluruh tim pemenangan, yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, yang kami hormati rekan-rekan jurnalis, yang kami kasihi rohaniawan, informasi birokrasi pemerintahan, pembangunan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Supiori. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin Komisi Kabupaten Supiori luar biasa. Kandidat nomor 1, 2, dan 3 adalah putra terbaik Supiori. Adalah kebersamaan kekerabatan yang ditunjukkan oleh pasangan nomor 1, 2, dan 3. 3, 2, dan 1 adalah hitungan yang tidak pernah terpisahkan. Kemudian dari 3 angka ini, 1 angka akan muncul sebagai calon ini. Siapapun yang terpilih, dia adalah anak terbaik Supiori. Sebentar kita akan dengarkan debat publik yang pertama yang akan diikuti 3 pasangan calon. Kita berikan dukungan moto Supiori. Mari kita membangun dengan kasih. Pertama, di Kabupaten Supiori izinkan peran ekonomi dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Supiori. Sehingga kita mengetahui dengan pasti bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh para panelis adalah independen dan juga dirahasiakan. Pemilihan pertama Kabupaten Supiori. Membawa kebijakan kedua, ya, melakukan provokasi. Perkenalkan para pasangan calon, saya mempersilakan setiap pasangan calon. Calon Bupati Bapak Heronimo Sumansobe dan calon Wakil Bupati Bapak Sarul Hasanuddin Nursi. Calon Bupati dan calon Wakil Bupati akan menyampaikan visi misi program kerja manusia Supiori Timur. Misi kami ada 6. 1 adalah peningkatan pelayanan publik yang prima dan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat Supiori. Terima kasih. untuk mencapai kesejahteraan yang holistik, memperkuat fondasi ekonomi, sosial, dan lingkungan Kabupaten Supiori yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang bersifat entrepreneur, profesional, dan dinamis, dan perikanan, pariwisata, perdagangan, industri, dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya manusia. Terima kasih Bapak Sumansobe dan Bapak Sarul Hasanuddin
visi dan misi pasangan 03. Visi terwujudnya pada Supyori yang maju, sejahtera, berkarakter, berkelanjutan dan berbasis ekonomi biru. Misi yang penting yang pertama melaksanakan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Yang kedua, mewujudkan transformasi modal manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan sosial, ekonomi dan transformatif secara berkesinambungan dan berangkat berbasis ekonomi biru. Yang keempat, mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkualitas secara merata dan berkelanjutan. Yang kelima, menciptakan konektivitas yang menerang dan berkelanjutan. Baik, saya lanjutkan bagi. Jadi dalam visi dan misi kami mengangkat berdasarkan data bahwa IPM, indeks pembangunan manusia Kabupaten Supyori adalah 64,61%. Kemudian kemiskinan 36,39%. Kemudian tingkat pengangguran terbuka 4,81%, PDB per kapita 48,81%, pertumbuhan ekonomi 1,92%, kemudian indeks Gini rasio 0,336. Kondisi ini yang kami mengangkat pada saat itu dalam peningkatan kemiskinan. Kami akan mendapatkan program-program terkait dan peningkatan program-program kita. Bidang sektor birokrasi, melakukan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan, penataan tata kelola, kemudian melaksanakan pemerintah yang bersih, pemenahan terhadap proses pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Kemudian kami juga melakukan perbaikan atas infrastruktur bangunan sekolah, ruang kelas, tenaga guru dan kesejahteraan. Peningkatan pada bidang perikanan adalah pemberdayaan nelayan untuk melakukan informasi-informasi terhadap nelayan sehingga pelaksanaan yang dilakukan oleh dapat menampung dan disalurkan oleh masyarakat itu sendiri bersama pemerintah. Dan ketiga, kita mensejahterakan dalam bentuk reformasi bidang yang lain. Langkah pertama yang kami lakukan dalam ketika kami berdua tadi, kami akan melaksanakan konsolidasi adat, menata adat, memperbaiki adat terkait dengan hak wilayah, terkait dengan hak warisan adat. Kemudian kami melakukan konsolidasi gereja untuk menata, untuk memperhatikan pelayanan dan hamba Tuhan yang ada di Kabupaten Supyori. Dan yang terakhir kami melakukan konsolidasi sosial. Yang sudah pertama Kabupaten Supyori, tetaplah bersama kami. Oleh kepada P2 atau P3. Beberapa pasangan calon nomor 1 pertama di Kabupaten Supyori adalah belum optimalnya penegakan integritas aparatur pemerintahan. Hal ini terlihat dengan sangat jelas dengan banyaknya aparatur pemerintah yang sering terlambat dan tidak tepat waktu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pertanyaannya, apakah yang akan paslon lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kabupaten Supyori mengenai ASN yang baru saja diberhentikan oleh Kabupaten adalah bahwa memang ASN ini sudah sangat bekerja, tetapi memang ada persoalan yang menjadi kendala para ASN adalah bahwa kadang pembagian tugas ini tidak jelas terhadap para aparatur sipil negara ini, sehingga membuat mereka kurang aktif untuk bekerja, masuk kantor. Ini juga menjadi masalah yang kami hadapi selama ini. Oleh sebab itu, jika Tuhan menginginkan peningkatan pelayanan pemerintah yang baik, yang bisa diterima oleh para aparatur sipil negara dengan masyarakat, kepada masyarakat yang datang mencari informasi maupun membutuhkan pelayanan yang prima dalam pemerintahan Kabupaten Supyori, masih banyak yang tidak bisa tinggal di Supyori. Itu walaupun sekarang sudah perumahan, tetapi mungkin belum mencukupi. Sehingga kami akan menyiapkan perumahan supaya kita bisa tinggal di Supyori dengan baik. Baik, kita akan buka
lalu Bupati datang kerja di Supiori. Hal ini tidak baik karena menghambat kinerja PNS. Pertanyaannya, bila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, apa strategi Anda mengatasi masalah ini? Waktu berkomitmen untuk optimalisasi pegawai-pegawai yang tinggal tidak di Kabupaten Supiori adalah kami berkomitmen untuk menyediakan tempat tinggal sementara untuk pegawai yang bertugas jauh. Kemudian kami juga akan meningkatkan fasilitas transportasi dan memperketat kebijakan absensi untuk meningkatkan disiplin kerja. Dan perkembangan yang berdaya saing di Kabupaten Supiori menjadi sebuah isu yang sangat penting untuk ditindaklanjuti secara serius oleh paslon. Pertanyaannya, apakah yang akan paslon lakukan dan apakah ada kondisi spesifik yang dapat dipakai untuk menyatakan dan mengukur tercapainya kondisi kemandirian dan kesejahteraan dalam kurun waktu jabatan Bupati dan Wakil Bupati 5 tahun ke depan? Cukup jelas? Waktu dan jawab pertanyaan ini dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih kepada Bapak. Kondisi saat ini di Kabupaten Supiori melihat berkaitan dengan kita sudah lihat bersama bahwa Kabupaten Supiori masih pola hidup masyarakat masih rendah, tetapi kami akan berusaha kita terpilih kampung mandiri menjadi prioritas karena kita melihat mandiri berarti semua fasilitas sudah terjaga sudah disiapkan, sehingga kita akan membangun semua infrastruktur terutama bukan kampung mandiri saja bagi seluruh masyarakat Kabupaten Supiori, baik itu kesejahteraan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, infrastruktur kita siapkan semua baik untuk pendidikan, kesehatan, dan masyarakat kita semua daerah akses bisa berjalan dengan baik. Ini yang menjadi keinginan ketika kami terpilih, kami akan laksanakan. Mau ditambahkan? Baik, jadi dalam pekerjaan kemandirian kita tahu bahwa kita punya data khusus mengenai kemiskinan ekstrim, kesenjangan kemiskinan, kemudian kekayaan kemiskinan. Maka berdasarkan data ini kami mulai menyusun program bagaimana memberdayakan sumber daya potensi yang ada untuk kita kembangkan, kita berdayakan untuk dapat dilakukan oleh masyarakat, terutama sektor pangan, sektor pariwisata, sektor perkebunan, kelapa, kemudian sagu, bagian dari prosesi pemberdayaan potensi lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Itu bagian dari kepentingan kami dan dasar bagi kami tentang lokasi terkait dengan kemiskinan ekstrim, kemudian risiko tinggi pendapatan per kapita. Itu bagian penting daripada standar dasar kita memulai program-program ketika kami nanti terpilih. Demikian. Dalam nama visi-misi pada sesi 1, kita akan menjadi acuan kita untuk pertanyaan selanjutnya. Boleh ditunjukkan ke kamera kepada para pasangan calon dan hadirin? Iya. Kita akan ke paslon 3 dari dulu. Silakan paslon 3, mau apa berapa? Yang ketiga, saya terus ajarkan untuk menuju Supiori sejahtera bersama paslon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori selama 5 tahun ke depan dapat membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat Supiori. Apa yang paslon lakukan berbeda sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Supiori dapat tercapai? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda. Melihat dari kepedulian kami kepada masyarakat, kami tinggal 18 tahun untuk maju karena kepedulian kami untuk masyarakat. Sehingga ketika kami terpilih, kami ingin merubah masyarakat kita dalam sisi pembangunan infrastruktur yang berjalan dengan maksimal, terutama kita melihat di sisi perikanan karena potensi kita di Kabupaten Supiori ada potensi perikanan, sehingga potensi perikanan tentu saja menjadi tujuan utama kami untuk ketika terpilih kami akan melakukan beberapa hal dalam kami ini. Perikanan kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat kita dalam hal FIBR, lalu kita bukan saja memberikan
fitur, tetapi kita juga menyiapkan pabrik untuk menampung apa yang menjadi keinginan masyarakat dalam hal ini hasil pendapatan mereka, yaitu ikan. Ketika itu kita dari pemerintah siap untuk lanjutkan untuk menjual keluar, untuk meningkatkan keadaan kita di Kabupaten Supiory. Mengukur kesejahteraan sebenarnya seperti saya sampaikan bahwa biayanya, kemudian indeks kemahalan, kemudian kemiskinan, kesenjangan, dan tingkat pengangguran terbuka. Oleh sebab itu potensi lokal itu akan kami berdayakan untuk menjadi sumber pendapatan masyarakat menyusulkan. Perikanan kami tingkatkan, perkebunan kami tingkatkan, kemudian pemberdayaan potensi pariwisata kami tingkatkan dengan tadi menyalurkan semua pendapatan masyarakat dan dikelola oleh pemerintah untuk disalurkan kepada pihak lain dan masyarakat hanya tahu menerima hasilnya dan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola semua yang dihasilkan oleh masyarakat. Didasarkan pada bidang keahlian. Tapi yang terjadi pembagian jabatan ASN setelah pilkada didasarkan pada tim sukses atau tim pemenangan sehingga menghambat kinerja pembangunan. Bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa yang Anda akan lakukan sehingga berbeda? Untuk terkait dengan penempatan para pegawai yang tidak sesuai dengan pangkat atau golongan, kami berkomitmen atau golongan di masing-masing pegawai. Kami lanjutkan oleh wakil bupati. Tapi sebagai bupati dan wakil bupati, maka kami akan melakukan koordinasi dengan menempatkan pada posisi yang dibutuhkan pada posisi yang bersangkutan, sehingga terjadi di Kabupaten Supiory membutuhkan kepemimpinan yang transformatif di bidang pendidikan sebagai pilar utama dalam menuju masyarakat Supiory yang sejahtera. Pertanyaannya, apa yang akan Paslon lakukan untuk meningkatkan layanan penjawab Polri dimulai ketika Anda berbicara? Terima kasih untuk kehadiran Presiden Bupati dan Wakil Bupati. Maka hal pertama yang kami lakukan adalah pengembangan SDM, mulai dari level sampai ke maksimal untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul. Karena memang sebagai peningkatan SDM adalah pendidikan menjadi sektor utama dan perlu dan wajib harus diperhatikan dan menjadi tanggung pemerintah agar anak-anak kita sebagai anak-anak ini, anak-anak Papua ini bisa menikmati pendidikan yang baik dan benar. Saat pendidikan mereka juga baik dan mereka juga baik, tidak hanya bisa datang ke sekolah saja, tapi kami berkomitmen supaya anak-anak kita terdidik dengan baik untuk menikmati pendidikan yang gratis, mulai dari PAUD sampai kepada yang cerdas. Jika Tuhan menjadikan kekuatan dan integrasi untuk Kabupaten Supiory yang dalam baik. Khusus untuk pendidikan kesehatan dan kesehatan, untuk laki secara khusus supaya dia dengan pendidikan yang khusus sehingga secara sayang dia bisa ikuti akhirnya dan klinis kita di Kabupaten Supiory. Baik, terima kasih. Dan juga kita tunjuk paslon 2. Amplop yang mana? C2. Masih upaya mewujudkan masyarakat Supiory yang mandiri dan sejahtera dilakukan dengan memprioritaskan pengembangan sektor terpadu melalui sumber daya manusia Supiory yang unggul. Pertanyaannya, untuk paslon nomor 2 Supiory, seperti apa yang ingin paslon capai dalam kepemimpinan paslon sebagai bupati dan wakil bupati Supiory? Maka kesejahteraan masyarakat Supiory, kami paslon 2 berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, misalnya mengembangkan UMKM, kampung wisata, kampung nelayan, dan memperbaiki pelayanan pendidikan serta kesehatan. Target kami adalah
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kepada masyarakat Subio ini untuk mereka ikut berperan dalam peningkatan ekonomi kemasyarakatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga daerah masing-masing. Jadi sinergitas pembangunan nasional hanya akan terwujud bila ada kaitan antara RIPP Papua, RPJPD, dan RPJPD Kabupaten Subio. Pertanyaannya, bila Anda terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, bagaimana strategi Anda untuk mensinergikan pembangunan nasional? Kami terpilih, kami tetap melakukan hubungan kami dan komunikasi untuk terus meningkatkan PJN nasional, PJN dan PJD untuk sinergitas program kegiatan pusat dengan daerah. Supaya apa yang menjadi program prioritas dari pusat ke daerah, dari bawah kita juga sudah berjalan setara dengan pemerintah pusat. Baik, saya lanjut. Baik, kepada sinergisitas mengusung Indonesia Emas tahun 2025. RPJPD harus selaras RPJPD, RPJPD provinsi harus selaras dengan RPJPD kabupaten. Yang tertuang di dalam nanti RPJPD, kemudian tertuang di jabatan dan pemerintah dan kerja yang termuat di dalam RKPD dan pada akhirnya tertuang dalam RPJPD. Sinergitas ini dalam RPJPD sudah selaras dan sudah diakselerasi di dalam RPJPD terkait dengan fungsi dan indikator pembangunan dan konsep pembangunan Kabupaten Subio yang selaras dengan Provinsi Papua. Untuk itu, penyelarasan RPJPD yang dimana kegiatan khusus ini diarahkan kepada UAP di dalam penyelarasan pembangunan ekonomi rakyat berdasarkan ekonomi biru, berdasarkan potensi lokal, dan penyelarasan itu akan kami lakukan pada saat penyusunan RPJPD 5 tahun ke depan 2025-2029 dalam rangka pencapaian usaha mikro untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Subio, yaitu fokus pada perikanan, kemudian pertanian, kemudian usaha menuju makro yang kita inginkan pada saat itu yang demikian. Terima kasih. Para panelis dalam 3 subtema yaitu reformasi birokrasi tata kelola, juga kesejahteraan masyarakat, dan subtema terakhir adalah pendidikan dan kesehatan. Yang sudah menjawab pertanyaan. Namun kita akan jeda, setelah pariwara berikut kita akan kembali dalam debat publik pertama. Tetaplah bersama. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum seputar visi. Yang kedua dalam visi misi nomor 2 bahwa membangun dari kampung ke kota. Apa strategi yang akan dilakukan untuk memperbaiki masyarakat kita di kampung dan ada di kota? Dan kami dari kampung ke kota, yang pertama terkait dengan kesehatan. Kami akan memperhatikan yang pertama adalah pustu-pustu di setiap kampung. Kami akan memperhatikan pustu-pustu dari setiap kampung terkait dengan obat-obat yang selama ini kami tahu bahwa untuk di setiap kampung itu obat kita harus ambil di listriknya, sehingga kami melihat bahwa ini kurang efisien. Mereka harus langsung ke gudang farmasi yang ada di kabupaten terkait pustu-pustu. Kemudian terkait dengan pendidikan, kami melihat bahwa sumber daya manusia anak-anak yatim piatu, anak-anak kurang mampu, kami sekolahkan dalam pola asrama SD, SMP hingga kuliah, sehingga kami mendapatkan sumber daya manusia untuk Kabupaten Subio ini. Punya visi
dan misi itu bagaimana kami memulai dari kampung ke kota untuk mendapatkan sebuah kota yang sejahtera. Maka kami akan mulai dari kampung. Pertama, kami akan menata perumahan-perumahan masyarakat yang sampai pada hari ini masih banyak perumahan yang belum layak huni. Kami akan mencoba untuk memprogramkan perumahan layak huni bagi mereka, karena itulah yang motivasi kami untuk memulai dari kampung. Demikian. Ini yang dibutuhkan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, perumahan masyarakat di kampung kota, kampung kota, dan terutama dalam memperbaiki pola hidup masyarakat di kampung. Karena benar bahwa masyarakat di kampung mampu satu rumah sampai keluarga tinggal bersama-sama. Bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mereka kalau mereka tinggal dalam satu rumah yang begitu kecil dan sempit. Saya pikir ini dapat saya cukup untuk masalah. Kita akan kembangkan sumber dana khusus, kita prioritaskan masalah obat karena selama ini masalah obat dan bermasalah. Terus prostitusi yang masih rusak. Bahwa akan mengembangkan ekonomi tahun itu. Apa indikator untuk mengembangkan ekonomi atau ekonomi di Kabupaten Supiori? Karena memang selama ini masyarakat kita masih sulit sekali untuk menjual hasil tangkapan mereka, terutama ikan. Mereka harus bawa ke dia untuk menjual dia. Apa strategi untuk mengembangkan sarana dan prasarana hubungan termuda dan menyelamatkan masyarakat nelayan kita di Kabupaten Supiori? Pertanyaan dari pasal nomor 1, berbasis ekonomi biru merupakan proses pembangunan ekonomi yang fokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut Kabupaten Supiori. Konsep pembangunan terpusat pada berbagai potensi lokal, perikanan, pariwisata, dan pertanian. Yang saya sampaikan di sini berkaitan dengan perikanan, kita akan memperdayakan masyarakat kita di kepulauan. Supiori merupakan kabupaten kepulauan di masing-masing kampung yang belum memiliki perahu fiber, kita tetap melengkapi fiber untuk mereka. Jadi hasil yang mereka peroleh dari laut bukan saja mereka hanya bawa dan jual di pasar lalu ikan itu sampai sore busuk, tetapi kita siapkan pabrik untuk ketika nanti ikan yang bisa dimakan lalu dijual kita bisa tampung, tetapi yang hancur kita bisa buat dalam bentuk ikan asin. Sementara ikan yang bisa kita jual, kita akan ekspor keluar, sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat dalam hal ini perikanan bisa berjalan di Kabupaten Supiori. Karena kita lihat bahwa potensi perikanan di Kabupaten Supiori sangat bagus sekali untuk kita punya masyarakat. Hanya pemberdayaan kepada masyarakat ini yang sangat minim, sehingga ini menjadi keinginan kami ketika kita terpilih. Kita bukan saja melihat di kabupaten atau duduk di kantor, tapi kita harus turun ke kampung melihat kepentingan masyarakat dalam hal ini. Potensi-potensi ini kita berdayakan supaya mereka bisa berjalan, mereka bisa bekerja, perikanan ekonomi juga berjalan dengan baik. Saya berkata saja bahwa potensi perikanan itu dari atas, dari bawah ke atas kita angkat, dari masyarakat nanti tidak perlu dia berpikir tentang habis tapi pemerintah melakukan penyalurannya. Jika tidak bisa, kita akan lakukan dengan pemberiannya atau melakukan aplikasi. Memang kita tahu bahwa Supiori ini kaya dengan ikan laut. Oleh sebab itu mungkin saran yang paling tepat adalah harus membangun storage dengan pendidikan dari masyarakat, dan pemerintah harus take over untuk mengambil alih hasil nilai-nilai untuk bisa dijual. Tidak hanya kalau ada ikan, harus siapkan marketnya dulu supaya bisa tepat. Pemerintah yang mendistribusikan atau menjual ke luar tanpa harus menjualkan kepada masyarakat. Cukup memberikan beban kepada masyarakat untuk mencari ikan dan menjual kepada pemerintah. Ini supaya mempermudah dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menampung ikan mereka pada sore dan area di Kabupaten Supiori. Berkomitmen untuk terwujudnya Kabupaten Supiori yang maju, sejahtera, berkarakter, dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Namun seperti yang kita ketahui bahwa beberapa kekhawatiran mengenai defisit anggaran yang tidak selalu sesuai dengan kondisi real pembangunan di kabupaten, sehingga bagaimana Anda akan memastikan bahwa pengalokasian anggaran-anggaran benar-benar efektif dan transparan serta selaras dengan kebutuhan
tentu untuk ketika kita terpilih menjadi supir maju sejahtera berkarakter berkelanjutan dan berkelanjutan tidak mudah. Itu membutuhkan proses dan kita berbicara di sini kita dua bukan datang untuk dilayani atau melayani. Artinya kita berusaha, bukan apabila kita mengharapkan dengan dana yang sedikit atau defisit, tetapi kita membuat upaya untuk bagaimana anggaran potensi kita ini ada anggarannya untuk terutama dari kita bisa ada untuk mensejahterakan masyarakat. Karena kita lihat masyarakat kita, notabene masyarakat kita ini banyak yang masih di bawah taraf kemiskinan. Sehingga ketika kita terpilih, langkah-langkah yang kita buat, utama adalah memberdayakan masyarakat dari sektor perikanan, pertanian, usaha-usaha yang kita sebenarnya apa kita yang ada di situ ini kita manfaatkan untuk memberdayakan masyarakat supaya masyarakat bisa berusaha kerja. Jadi bukan saja kita mengharapkan APBD, tapi kita berusaha supaya uang ada di sebenarnya untuk masyarakat kita. Kita berkeputusan. Jelas kita punya pendapatan, kita punya belanja, akhirnya pembiayaan tidak mencukupi, kita defisit. Upaya kita adalah kerjasama karena kita punya RPJP, kita punya RPJP, kita punya Rensa, kita punya RKPD. Maka penyelarasan kinerja antara pemilih, antara kami ketika terpilih dengan para partai politik, kita terobos menyusun program dan kita usulkan kepada pemerintah pusat. Karena penyelarasan RPJP, kabupaten sampai provinsi sudah selaras menjadi satu dalam upaya pengembangan rencana ini percepatan pembangunan Papua. Setuju bahwa dengan defisit yang ada kami juga akan mencari dana dari luar kabupaten dan tidak mengharapkan APBD. Tetapi yang terjadi saat ini juga kami sebenarnya juga defisit adalah sesuatu yang baik untuk kabupaten, tetapi yang terjadi di kabupaten ini adalah defisit yang tidak produktif, defisit yang tidak ada pembangunan, sehingga kami sepakat bahwa kami, kalaupun kemungkinan kami nanti defisit, pasti harus yang produktif dan yang kelihatan pembangunannya. Masyarakat Supiori yang mandiri dan sejahtera dengan prioritas pada pengembangan sektor terpadu melalui sumber daya manusia yang unggul. Dalam proses ini kami bertanya bagaimana kami akan reformasi birokrasi pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan. Maka hal pertama yang dilakukan adalah reformasi birokrasi yang total. Yang kedua adalah menciptakan kondisi dinamis dan damai kepada ASN kerja dengan tidak melibatkan KKN dalam birokrasi. Dalam birokrasi demokrasi tidak boleh ada KKN dalam birokrasi. Yang kedua adalah peningkatan SDM aparatur sipil negara, penempatan ASN sesuai dengan asas terakhir moderator supaya tidak menempatkan ASN sesuai dengan keinginan pribadi atau dengan tim sukses atau dengan segala macam. Itu tidak boleh, karena harus pemerintahan yang bersih dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentu kami jika terpilih maka kami akan melakukan SOP, karena sampai hari ini kami pemerintah Kabupaten Supiori belum ada SOP, maka kami akan melakukan SOP untuk bekerja dengan regulasi dan tentu dengan peraturan bupati untuk memproteksi semua ASN bahkan dengan masyarakat Kabupaten Supiori supaya jalan terbuka kepada semua masyarakat yang dari pasal nomor 1 untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Yang pertama kami akan mengawali dengan penempatan para pegawai sesuai dengan pangkat dan golongan melalui tes yang benar dan sesuai, bukan karena kepentingan politik. Terima kasih. Sebenarnya ada sedikit kendala, salah satunya persoalan hak wilayah. Pertanyaan saya, jika Bapak berdua terpilih, langkah-langkah apa yang Bapak berdua buat untuk menyelesaikan bagian ini, menyelesaikan hak wilayah, supaya pembangunan di Kabupaten Supiori bisa berjalan dengan baik dari masalah tanah untuk birokrasi pemerintahan sudah bisa berjalan dengan baik. Menurut yang luar biasa, memang sampai hari ini kendala kami di pemerintah Kabupaten Supiori adalah masalah hak wilayah tanah.
Oleh sebab itu tidak boleh lagi yang dua dipilih jadi bupati dan wakil bupati, maka hal pertama kami lakukan adalah menertibkan aset pemerintah daerah. Yang kedua adalah membuat perda tentang larangan untuk jual beli tanah. Tanah ini harus dijaga, tidak boleh dijual. Kecuali solusi terbaik adalah memberikan kontrak kepada setiap orang yang membutuhkan tanah. Sebab sudah sangat kecil. Jika tanah ini dibiarkan dan dijual sampai habis, maka anak kita akan mencari tempat untuk mereka tinggal. Oleh sebab itu, the last solution is we make and we prepare regulations to protect our people. Kami akan kita ini harus dijaga untuk memberikan kehidupan kepada anak cucu kita ke depan di Kabupaten Supiori yang disebut Coastal Island. Termasuk kami akan menaikkan membuat regulasi sesuai dengan lembaga pendidikan saya sebagai sarjana hukum, akan membuat satu perda untuk menyebutkan atau melindungi Supiori sebagai Coastal Island. Terima kasih. Namun saya mungkin sampaikan bahwa pertama kita harus konsolidasi adat dulu, karena kita melihat bahwa pembangunan Supiori memang kita tidak jual, tapi masyarakat kita ini ke depan mereka melihat bahwa ketika ada tanah sepihak yang akan diambil oleh pemerintah, pasti mereka menuntut untuk harus kita bayar. Oleh karena itu konsolidasi adat, kita pakai beberapa marga marinir yang pemilihan wilayah kita jelaskan. Pemerintah harus jelaskan bahwa lokasi kita membutuhkan 1 hektar, sehingga mungkin kita pakai memberikan pemahaman, lalu mungkin kesepakatan nilai jual beli kira-kira ada atau mengkontrak. Kalau memang masyarakat setuju untuk dikontrak, boleh dikontrak dengan nilai berapa. Tapi harus kalau memang mereka minta untuk harus dibayar kontrak, ya kita harus cari regulasi. Artinya harus ada perbu yang meningkat supaya kita bisa menyelesaikan. Mereka juga rasa puas, jangan sampai kita bakal masyarakat kontrak. Diskusi terutama pelajaran tentang kesehatan. Saya bertanya saja, kalau dulu data SSBI itu santinya 39%. Tapi BPJS kita 22,4%. Bagaimana upaya paslon nomor 2 dalam terpilih untuk mengatasi masalah stunting di Kabupaten Supiori yang cukup tinggi di Kabupaten Supiori, sehingga yang menjadi perhatian serius bagi kami juga sebagai pasangan calon nomor 2 untuk bagaimana kita memberantas atau mengurangi angka stunting itu sendiri dengan melakukan fokus perhatian kepada para ibu-ibu hamil dan juga para bayi dan balita, sehingga dia memberikan pelayanan makan yang yaitu memberikan pelayanan konsumsi susu yang punya kalori dan yang juga punya gizi yang baik kepada mereka, sehingga kita juga mengurangi angka stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Supiori. Demikian. Dari masalah stunting, cuma saja mungkin saya boleh usaha bahwa ada 8 aksi yang harus dilakukan oleh pasangan stunting dalam konteks intervensi terhadap aksi, karena konvergensi terkait dengan stunting ada hubungannya dengan alat ukur peningkatan IPM, ada hubungannya dengan pemberantasan kemiskinan, terus masalah pengangguran terbuka, kemudian masalah kesenjangan terhadap imigrasi di dalam pelaksanaan kehidupan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, konsep dan konteks dalam penanganan stunting harus betul-betul yang pertama konseptual dan intersistematika dengan baik, sehingga pelaksanaannya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Saya sepakat dan itulah bagian dari salah satu penanganan stunting yang sudah disampaikan oleh Pak Selamat. Bupati saling bertanya, menjawab, menanggapi dan juga menyatakan. Kita berikan aplaus yang berikan kepada pasangan calon Kabupaten Supiori. Kita telah berada pada segmen akhir atau segmen 4 dari pergerakan segmen penutup dari debat publik putaran
kita terpilih jika Tuhan lagi untuk kami terpilih dari bupati di Kabupaten Supiori, maka kepada masyarakat Supiori yang saya cintai, jangan khawatir bahwa kami luas siap untuk melayani masyarakat di Kabupaten Supiori dengan tanpa diskriminasi. Kami akan menggunakan kesempatan jabatan yang dipercayakan kepada kami berdua untuk selalu bersama dengan masyarakat di Kabupaten Supiori dengan moto kami Yowari atau dengan Arema. Cara Yowari adalah Arema dengan cinta kasih sesuai dengan kita membangun Supiori dengan cinta kasih atau pokoknya Supiori Arema. Ini suara ketika apa yang kamu perlu bisa kami siap untuk melayani di mana saja. Bahkan kami akan turun ke kampung-kampung menyelesaikan bapak ibu tidak punya masalah. Untuk itu marilah jangan ragu-ragu bahwa kami kemari siap untuk melayani bapak ibu untuk menikmati kesejahteraan di Kabupaten Supiori. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, Bapak ada 2 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Kami menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang dalam kepada seluruh warga Kabupaten Supiori atas dukungan yang tidak terhingga. Kami berjanji akan berusaha tanpa lelah untuk memperbaiki infrastruktur pemerintahan. Kami juga akan memberikan penghargaan dan apresiasi bagi pionir-pionir yang telah membentuk kabupaten ini. Sesuai latar belakang kami berdua sebagai anggota DPRD, kedepannya nanti jika kami dipercayakan memimpin Kabupaten Supiori kerjasama secara erat dan baik antara legislatif dan eksekutif. Harapan kami untuk semua paslon, mari kita sama-sama dengan berhikmat untuk membangun Kabupaten Supiori yang lebih sejahtera masyarakatnya dengan ungkapan jangan memberikan kepada seseorang sebab seberapa besar ikan yang kita berikan pasti akan habis dalam waktu yang singkat. Tetapi mari kita berikan alat pancing dan ajarlah nelayan bagaimana cara memancing yang benar. Niscaya kita akan menikmati hasilnya sampai anak cucu. Salam awal nomor 2, ingat tanggal 27 November nanti, tetapkan hati untuk memilih marwah Supiori sehat, cerdas, dan maju. Pasangan nomor 3 menyampaikan terima kasih kepada Tuhan karena sampai di fase ini bukan karena suatu kebetulan tapi semua karena rencana Tuhan. Sehingga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Supiori dan juga seluruh relawan koalisi dan seluruh pendukung kami dan juga komisioner Bawaslu KPU TNI Polri yang mana sudah berjalan sampai dengan hari ini bukan semua tahapan mulai berjalan. Kami tahu bahwa banyak kekurangan, tetapi pilihan pada tanggal 27 adalah pilihan Tuhan. Ketika ada 3 pasangan calon, siapa yang dipilih Tuhan maka dia akan ditetapkan pada tanggal 27. Saya mau sampaikan bahwa di panggung dilakukan oleh KPP dan Polri, tetapi kami ini adalah satu keluarga yang ingin memajukan Kabupaten Supiori. Kami terpilih dan dipercayakan oleh masyarakat bahwa semua yang akan kami wujudkan, kami bergerak dari awal dengan masyarakat untuk membangun Kabupaten Supiori. Dan kepada teman berdua, kita bertiga adalah putra dari Supiori. Saya sebagai yang senior, saya bangga saya memiliki adik-adik yang cerdas, adik-adik yang bisa membantu dan membangun Kabupaten Supiori. Semoga ke depan kader Supiori akan menjadi kader yang betul-betul sempurna untuk membangun Kabupaten Supiori. Terima kasih, semoga Tuhan selalu berkati kita semua. Ketiga pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, mereka merupakan putra-putra terbaik Kabupaten Tama dari Kabupaten Supiori. Siapa dari ketiga pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang akan memimpin Supiori 5 tahun ke depan? Mari bersama-sama menuju
mendengarkan hak suara Anda untuk Supiori yang lebih sejahtera. Akhirnya saya Karolina Solaki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa pada debat publik putaran kedua. Selanjutnya saya dua ketiga kandidat kita calon bupati dan calon wakil bupati dan telah memaparkan visi dan misi untuk membangun Kabupaten Supiori 5 tahun mendatang. Saya 2024 mendatang, siapa dari ketiga pasangan calon yang akan memimpin Kabupaten Supiori 5 tahun mendatang? 5 menit bangunan di Takuni Hotel, Jalan Sorenweli, Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Kedua, dan 5 moto bangunan Kabupaten Supiori membangun dengan cinta kasih. Josuba, Papua Pulau Indah. Dengan visi misi yang jelas, membawa perubahan nyata. Rakyat bersatu bangkit dari mimpi, menuju masa depan yang pasti. Dengan keberanian harapan tinggi, Hersan nomor 3 di hati kami. Bersama Hersan kita berjuang, membangun negeri dengan cinta dan kerang. Visi yang jelas, misi yang kuat. Hersan nomor 3 takkan goyah, takkan suruh. Keadilan untuk semua, janji yang terpenuhi. Langkah demi langkah menuju negeri mandiri. Rakyat percaya, mendukung sepenuh hati.